Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprianti, mahasiswa MPIB Universitas Mahmud Yunus, Batu Sangkar. Kali ini saya mau mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sitiung, Ibu Dr. Yonita SPD MM. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu Yanti hebat. Mohon waktunya sebentar ya Bu ya. Ya. Di sini saya menyusun mini riset Ibu yang berjudul Analisis Implementasi Strategis di Lembaga Pendidikan SMA Negeri 1 Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Nah Ibu, SMA Negeri 1 Sitiung saya jadikan objek mini riset saya, Ibu Kepala Sekolah. Menurut Ibu Kepala Sekolah itu apa visi strategis SMA Negeri 1 Sitiung dalam 5 tahun ke depannya Ibu? Oke, terima kasih dapat wawancara dari guru hebat ya. Baik, visi 5 tahun ke depan itu di mana SMA 1 Sitiung Dharmasraya Sumatera Barat ini bisa mewujudkan SDM yang unggul, yang madani, yang cerdas, berkarakter, berbudaya, dan seterusnya. Ada siswa karena yang dulunya kan sudah punya modal, jadi tidak sebanyak siswa begitu. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Sangat strategis sekali strategi yang Ibu Kepala. Kita itu adalah tokoh masyarakat, orang-orang yang peduli pendidikan, sehingga sangat mendukung sekali untuk memfasilitasi bagaimana SDM baik siswa guru ini bisa nyaman, tenang, dan bisa lebih profesional. Orang bijak bilang usaha tidak mungkin hasil, dan itu sudah terbukti ya dari tahun ke tahun. Peningkatan diterima di perguruan tinggi negeri ya dari 65-75% dan sekarang sudah hampir 80%. Kemudian dari prestasi nasional kita ya akademis non akademis alhamdulillah, termasuk juga semangat guru-gurunya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, walaupun demikian ya Bu ya, tentu ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapi sebagai kepala sekolah dalam mewujudkan visi dan misi Ibu itu. Kalau boleh tahu tantangan apa yang Ibu hadapi dan solusi yang Ibu keluarkan? Iya, yang namanya 2045 tantangannya itu dana gitu kan. Nah sementara misi kita begitu tinggi, begitu banyak. Kalau diharapkan dari sumbangan komite, namanya sumbangan tentu terbatas. Jadi tantangannya adalah dana. Ya, Dr. Yonita SPDMM. Pada kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei Faisal, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sensei Faisal selaku wakil kesiswaan SMA Negeri 1 Sitiung, mohon waktunya untuk wawancara seputar strategi utama implementasi di SMA Negeri 1 Sitiung ya Sensei ya. Bersedia Sensei? Ya, bersedia Bu. Terima kasih Sensei. Begini Sensei, sebagaimana kita ketahui SMA 1 Sitiung ini kan SMA yang cukup lama ya, dari tahun 78 berdiri sampai seperti saat sekarang ini. Tentu banyak kendala-kendala maupun tantangan-tantangan yang dihadapin sampai SMA ini menjadi sebesar ini ya Sensei. Nah Sensei, dengan jumlah murid yang lebih kurang 900 itu saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana sih strategi utama yang diimplementasikan SMA Negeri 1 Sitiung dalam meningkatkan mutu pendidikan? Oh baik Bu. Untuk yang utama kami mengimplementasikannya adalah dengan peningkatan kualitas guru, dengan mengadakan pelatihan rutin, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan kurikulum merdeka yang mendukung kreativitas dalam kemandirian siswa. Kami juga mengembangkan kemitraan dengan instansi luar untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.
Begitu ya Sensei ya. Ya. Makanya setiap tahun itu prestasi di bidang kesiswaan itu meningkat ya Iya, Sensei. betul. Karena di sini yang dikejar itu kualitas guru ya Sensei. Iya. Kalau boleh tahu kualifikasi ijazah mulai dari kepala sekolah sampai guru itu apa saja Sensei? Kalau yang di minimalnya guru S1, ada yang S2, kalau untuk kepala sekolah itu doktor S3. Oh sudah S3 ya. S3. Baik, berarti strategi yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan kualitas guru sehingga berimplementasi kepada prestasi siswa. Betul. Nah, terima kasih Sensei. Kemudian selanjutnya langkah awal apa yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam merumuskan strategi pendidikan di SMA Negeri 1 Sitiung? Langkah awalnya kami melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan tantangan yang ada. Kemudian setelah itu kami mengadakan rapat kerja dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah, baik dari guru, komite, dan juga siswa, untuk merumuskan visi, misi, serta arah strategi sekolah selama 5 tahun ke depan. Oke, berarti melibatkan semua stakeholder ya Betul. Sensei ya? Stakeholder yang ada di sekolah ini kami libatkan. Tidak hanya guru-guru tetapi juga komite sekolah ya. Baik Sensei. Kemudian selanjutnya, kira-kira indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi strategi tersebut apa Sensei? Indikatornya yang pertama meliputi capaian akademik siswa, akreditasi sekolah, keikutsertaan dan juga prestasi siswa dalam lomba tingkat kabupaten hingga ke nasional, serta kepuasan orang tua terhadap layanan pendidikan di sekolah kami. Selain itu, peningkatan kompetensi guru juga menjadi tolak ukur utama untuk mencapai yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprienti, mahasiswa pasca sarjana MPIB. Dalam hal ini akan mengadakan wawancara dengan komite sekolah, yaitu Pak Eko. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Ibu. Minta waktunya ya Pak Eko ya. Di sini saya membuat mini riset tentang analisis implementasi strategis di lembaga pendidikan SMA Negeri 1 Sitiung Kabupaten Batang saya. Baiklah Pak Eko, sebagai komite sekolah yang turut serta sebagai stakeholder untuk mendukung kemajuan SMA Negeri 1 Sitiung, apakah Pak Eko mengetahui dan memahami strategi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Sitiung? Mengetahui karena di setiap rapat dalam komite dan terus sosialisasi dari sekolah itu sering disebutkan. Oke, berarti Pak Eko mengikuti sosialisasi ya. Iya. Berarti memenuhi setiap undangan-undangan yang dilayangkan sekolah ke Pak Eko. Iya. Oke, baiklah, berarti Pak Eko termasuk orang tua komite sekolah yang kooperatif ya Pak Eko ya. Baik. Kemudian Pak Eko, bagaimana Pak Eko menilai keterlibatan orang tua dalam mendukung strategi sekolah? Jadi sekolah ini selalu melibatkan ya. Iya. Menurut komite dalam perencanaan kegiatan dan evaluasi program. Oke. Jadi selalu diikutkan. Berarti Pak. Assalamualaikum Pak Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar ya Pak Rido ya. Ini saya ada tugas mini research tentang bagaimana strategi utama yang diimplementasikan SMA 1 Sitiung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mohon waktu Pak Rido sebagai guru bahasa Indonesia ya Pak Rido ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan untuk melengkapi data-data penelitian sederhana saya. Pak Rido, sepengamatan Pak Rido, bagaimana Pak Rido menilai strategi pendidikan yang diterapkan oleh pihak SMA Negeri 1 Sitiung Pak Rido? Baik, Ibu, langsung saja Ibu nih. Iya. Kalau menurut saya Ibu, untuk strategi pendidikan di SMA Negeri 1 Sitiung ini sangat bisa dikatakan cukup efektif lah Ibu, karena di sini guru diberi kesempatan atau ruang untuk berinovasi dan juga diberikan kesempatan oleh wakil kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan zaman. Oke, berarti di sini strategi yang diterapkan oleh pihak SMA 1 Sitiung itu
terbuka Iya. terhadap perubahan kurikulum, terutama sekarang udah berubah lagi kurikulum kita ya, Iya. Pak Rido ya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Ya, bisa Bu Pipi ceritakan di sini. Ini merupakan strategi pendidikan yang diterapkan oleh pihak sekolah. Apakah membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan peserta didik kita, Bu Pipi? Oke, udah baik Ibu Aprianti. Jadi di sini sekolah SMA 1 Sitio konten bagi sekolah. Cuman di sini lebih ke fokus signifikan lagi bakat, minat, lalu akademiknya. Jadi lebih terarah. Jadi di sini kita capaikan kompeten-kompeten yang terpilih di sini, bibit-bibit itu lebih dijaring dan bakat minatnya lebih terarah mau ke arah mana dianya. Jadi lebih fokus. Lalu setelah itu di sini kita Menurut Bu Pipi sebagai pengelola kelas unggul merupakan dan ini dampaknya sangat signifikan ya. Baik, terima kasih Bu Pipi. Berarti di sini Bu Pipi terlibat dalam ini ya sebagai pengelola kelas unggul ya. Tentu kelas pengayaan namanya Bu Pipi ya. Tentu ya Ibu ya, kadang ada motivasi, kadang ada siswa itu yang bakatnya menonjol di akademik bahkan non akademik, bahkan dia mungkin terlena dengan bakat non akademiknya, walaupun memang itu salah satu. Jadi tidak hanya bersaing di dalam kelas, karena kita menuju ke perguruan tinggi favorit itu bersaing di Nah, jadi kan kegiatan, maka kita harus arahkan lagi tujuan pokoknya tuh apa. Jadi utamanya tuh apa di akademik itu. Bu Arum, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Arum nih minta waktunya sebentar ya. Ini Bu Arum, di sini saya melakukan mini riset tentang strategi yang diterapkan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di sini Bu Arum sebagai pembina ekskul ya Bu Arum ya, bisa ceritakan sedikit tentang kegiatan ekskul yang Bu Arum laksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Sitio. Ya, untuk kegiatan ekstrakurikuler di SMA 1 Sitio ini, kebetulan saya membina ekstrakurikuler ekskul Prialukis, Ibu. Nah, kalau untuk Prialukis sendiri itu ada 3 kerajinan tangan dan ada lukis untuk melukis, dan itu tujuannya untuk meningkatkan kreativitas anak dalam keinginan. Berarti itu sudah bisa untuk mengikuti ajang lomba juga ya Bu Arum ya? Nah, sudah Ibu, kebetulan di sini ada beberapa ajang lomba yang diikuti Bu. Nanti rencananya ada desain poster itu yang sudah menang di tingkat provinsi dan kabupaten Ibu. Nah, nanti rencananya juga akan ada seperti pameran pelukis yang akan diadakan di Jakarta nanti. Baik, berarti dari segi kegiatan ekstrakurikuler terkhusus itu dari segi kuliah ya Bu Arum, itu sangat meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Sitio dan merupakan salah satu strategi yang diambil oleh pemangku kebijakan di bidang ekskul ya Bu Arum. Terima kasih ya Bu Arum atas waktunya. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Dewi. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Minta waktunya sedikit ya Bu Ya, Dewi. boleh. Nah, di sini saya mau mewawancarai Bu Dewi seputar bina OSIS ya. Bisa Bu Dewi ceritakan sedikit kepada saya apa saja kegiatan ekstrakurikuler OSIS SMA Negeri 1 Sitio? Untuk harian kita setiap Senin dan Jumat itu kita selalu prepare tentang kegiatan upacara, dan hari Jumat kita kegiatan wirid. Nah, untuk melatih disiplin anak upacara Ananda itu mempersiapkan baik itu untuk pelang kelas, kemudian alat-alatnya, mic-nya. Jadi anggota OSIS ini udah mempersiapkan, jadi dia sebagai Ada program kegiatan rutin mingguan, merencanakan kegiatan, melaksanakannya, kemudian kita mempersiapkan reward juga untuk sekolah lain, dan kita memperlihatkan kepada sekolah lain bagaimana kita adu kreativitas dengan sekolah lain gitu. berarti dalam ajang semesterannya itu kita mengadakan kelas meeting, event-event yang dilaksanakan menjelang tutup.
FF5. Baik Siva. Nah Siva, senang nggak belajar di SMA 1 Citium? Alhamdulillah senang. Senang ya. Nah, di sini kan SMA 1 Citium ini banyak programnya ya. Salah satunya program literasi. Bagaimana sih menurut Siva tentang program literasi tersebut? Literasi itu bisa meningkatkan daya baca siswa, mengubah pengetahuan siswa meningkat, terus bisa membantu mengenal dunia nyata dan menumbuhkan rasa percaya diri siswa, terus bisa mengeksplor diri di literasi siswa. Oke, berarti sangat bermanfaat bagi siswa ya Siva ya. Itu kan Siva ya, sepengamatan Siva dan teman-teman di kelas itu mendukung nggak program literasi tersebut? Sangat mendukung, soalnya itu menambahkan pengetahuan siswa itu sendiri, bermanfaat bagi siswa di Siva dan diri yang lain, teman-teman lain juga. Kalau Siva pribadi atau teman-temannya di kelas ada ikut lomba-lomba literasi nggak? Ada ya. Menang nggak? Aduh, Belum ya, nggak apa-apa. Bukan menangnya tujuan utama ya, tapi prosesnya. Oke, terima kasih ya Siva ya. Semangat berliterasi dan mendukung program-program sekolah. Baik, saya dengan Siva kelas F5.